Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Saya mengajar di SD Negeri 2 Pemutaran. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Made Arjane. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 2 Pemutaran. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bu Puji. Bagaimana kabarnya Pak Made hari ini? Ya, kabar hari ini sangat baik Bu Puji. Baik Pak Made, kabar saya juga baik hari ini Pak Made ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak Made. Ya. Dan saya juga akan mengamati proses pembelajaran yang Pak Made lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas Pak Made ya. Ya. Dan mengapa saya melakukan percakapan pra-observasi ini, tujuannya Pak Made itu agar lebih mempersiapkan dari awal dan lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang terbaik di kelas. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Made. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Made capai dalam proses pembelajaran di kelas hari ini? Baik Bu Puji, tadi apa yang Bu Puji sampaikan, pertama itulah tujuan pembelajaran pada hari ini di kelas. Yang pertama itu adalah mengenali keberagaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda Bu. Baik Pak Made, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Pak Made sampaikan itu hanya dua ya Pak Made ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Made, bagaimana area pengembangan yang Pak Made hendak capai? Baik Bu Puji, untuk area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itulah pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua itu adalah kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran mencerminkan pembelajaran sosial emosional. Baik Pak Made, berarti pengembangan yang hendak Pak Made capai hari ini yaitu Pak Made ingin mengembangkan diperoleh dari siswa ya. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menggunakan sosial emosional ya Pak Made ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Pak Made, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Made lakukan atau gunakan di dalam kelas? Baik, Puji, rancangan atau strategi yang nantinya saya siapkan itu yang pertama adalah observasi terhadap sikap perilaku murid, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran di area pengembangan yang akan dicapai. Yang ketiga itu adalah menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar murid. Contohnya itu adalah kerja kelompok. Terus berikutnya adalah materi yang bersumber dari buku. Terus yang berikutnya adalah auditori, melihat video terkait materi. Kinestetik, memanfaatkan lingkungan sekitar, dan hasil karya murid disesuaikan dengan gaya belajar murid. Seperti itu Bu Puji. Baik, rancangan atau strategi yang Pak Made lakukan itu sangat luar biasa ya Pak Made, di mana pertama Pak Made melakukan observasi terhadap sikap murid ya. Yang kedua, Pak Made akan melakukan berdiskusi kelompok untuk muridnya. Terus yang ketiga, menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar murid ya Pak Made ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Made. Nah, dari strategi yang Pak Made lakukan tadi, bagaimana media yang digunakan dalam proses pembelajarannya Pak Made? Untuk media yang nanti akan saya gunakan yaitu adalah media PowerPoint dengan menampilkan pertama gambar, yang kedua berupa video.
terkait pembelajaran seperti itu. Oh, baik. Berarti media yang ingin Pak Made gunakan yaitu pertama menampilkan gambar-gambar, lalu yang kedua video-video ya yang terkait dengan pembelajarannya ya Pak Made ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak Made, kapan Bapak akan melakukan observasi dan waktu yang Pak Made tentukan? Untuk observasi hari ini saya akan lakukan hari ini, tetapi nanti di jam ke-4 dan ke-5 karena kemudian pembelajaran sesuai dengan pelajaran ini adalah di jam ke-4 dan ke-5. Oh, baik, berarti kita akan ketemu di hari ini ya Pak Made, Ya. tapi jamnya itu adalah jam ke-4 dan ke-5. Baik, saya akan lakukan observasi supervisi pembelajaran dengan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas ya Pak Made ya. Setelah Pak Made melakukan observasi, yang terakhir kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh Bapak pengajar praktek ya Pak Made ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Made dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini ya, saya bisa di saat di observasi nanti saya bisa merasa lebih rileks, nyaman karena sebelumnya sudah ada pra dulu. Jadi saya ada persiapan terkait nanti saya bagaimana di saat pembelajaran seperti itu. Baik. Nah, terima kasih Pak Made atas waktunya dan bersedia untuk berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Kita bertemu di jam 4 dan ke-5 ya Pak Made Ya. hari ini. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puji Lestari, guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Baik, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Made Agani selaku guru yang saya observasi dan Bapak Putu Prayanto selaku pengajar praktek di angkatan 10. Baik, hari ini kita akan bercakap tentang pasca observasi ya Pak Made Agani. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari setelah kita melakukan observasi di kelas. Nah, tujuan dari saya melakukan pasca observasi ini adalah saya ingin mengevaluasi jalannya Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bapak ya. Baik, langsung saja yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di dalam kelas? Baik, terima kasih Bu Puji. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa lebih lega karena dalam proses pembelajaran di kelas kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Namun walaupun ada beberapa siswa yang kategori kemampuannya rendah, mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran secara maksimal. Baik, berarti perasaan Bapak itu sudah senang, lalu Bapak itu sudah merasa lega ya dengan berjalannya pembelajaran yang lancar dan habisnya siswa juga gini. Tapi ada salah satu siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan cara berdiskusi ya atau bengong sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan kembali area pengembangan diri yang Bapak ingin capai di dalam kelas Bapak. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama adalah pengetahuan siswa, yang kedua pembelajaran mencerminkan
berdifferensiasi proses dan pembelajaran meningkatkan sosial emosional. Baik, berarti area pengembangan yang Bapak ingin capai yang pertama yaitu pengetahuan perilaku siswa, yang kedua diferensiasi proses ya, yang ditekankan diferensiasi prosesnya, lalu yang ketiga itu pembelajaran yang menggunakan sosial dan emosional. Baik, untuk pembelajaran Bapak di kelas, apakah ada hambatan atau kendala dalam proses pembelajarannya Bapak? Seperti yang tadi disampaikan bahwa di saat proses pembelajaran di kelas memang ada beberapa siswa, 3 orang siswa, memang karena 3 orang siswa ini belum bisa membaca, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas siswa tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal, karena itu salah satunya faktornya adalah karena belum bisa membaca. Baik, berarti kendalanya itu ada 3 siswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena pengetahuan mereka rendah di dalam membaca ya Bapak Arjana. Baik, untuk Pak Arjana ada hambatan dan kendala. Nah, dari hambatan dan kendala itu apakah ada solusi atau bagaimana solusi Pak Made Arjana mengatasinya? Baik, saya akan mencoba memberikan pendampingan lebih atau khusus kepada 3 anak tersebut secara intensif untuk memberikan pendampingan sehingga kedepannya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, atau dalam artian ketika mereka sudah bisa membaca, minimal proses kegiatan pembelajaran di kelas itu pasti akan lebih baik atau mereka bisa ikuti dengan baik. Baik, berarti Pak Arjana ingin melakukan pendekatan secara intensif ya pada ketiga anak tersebut ya. Nah, baik, karena ada solusi dan sudah melakukan solusi, nah bagaimana pencapaian Bapak, pencapaian area pengembangan itu apakah sudah berjalan atau belum di kelas? Kalau menurut saya capaian pengembangan sudah berjalan. Menurut saya sudah berjalan, sudah berhasil saya lakukan di kelas, karena saya sudah pembelajaran berdifferensiasi proses itu sudah kerja kelompok, melakukan kegiatan kerja kelompok, terus misalnya sudah mencoba anak menuliskan di kertas perasaan dan satu hati, menulis satu hatinya itu dan ditempel di papan itu. Baik, berarti area pengembangan Pak Arjana sudah berjalan dengan baik ya, karena diferensiasi proses sudah berjalan dengan baik, lalu pembelajaran sosial emosional juga berjalan dengan baik ya Bapak. Nah, pertanyaannya terakhir Pak Made Arjana ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Saya akan lakukan perubahan ini segera mungkin, Bu Puji. Nanti mungkin pembelajaran selanjutnya saya akan langsung mencoba menerapkan apa yang rencana yang tadi saya lakukan, sehingga bisa hasilnya lebih cepat, lebih bagus seperti itu, Bu Puji. Baik, terima kasih Pak Made Arjana ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu ke depan bisa berjalan dengan baik, dan ke depan juga pembelajaran Bapak bisa lebih baik lagi atau lebih menarik lagi atau termotivasi lagi ya anak-anak dalam pembelajaran. Nah, saya tunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya tentang perubahan yang terjadi di kelas itu Pak Made Arjana ya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Putu Prianto selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari percakapan pasca observasi. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan saya ketika Bapak Ibu melakukan coaching pasca observasi, masalah Bapak diuji tadi sudah melakukan alur pita
untuk melakukan percakapan coaching dengan Pak Made Arjane, karena Puji sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Made Arjane, dan intinya dari pertanyaan pemantik itu Pak Made Arjane bisa mengetahui tentang kendala yang dihadapi beserta mencari solusinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan Pak Arjane selaku guru ketika menemukan permasalahan dengan siswa di kelas, seperti itu sih. Jadi tahapan ceritanya itu sudah tersampaikan di sana. Hanya saja yang perlu kita perlu kita diperkuat lagi tentang istilahnya ini, kapan rencananya Pak Arjane untuk menghadiri akan dilaksanakan, seperti itu. Itu mungkin ada sedikit kurang sedikit aja ya, untuk mengecek konfirmasi dari Pak Made Arjane. Contohnya ya minggu depan kita coba lagi, karena percakapan coaching itu tidak bisa selesai hari ini saja, dan itu harus stimulan terus konsistensi sampai menemukan ada perubahan positif dari siswa, seperti itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pembaliknya kepada Bapak Putu Prayanto selaku pengajar praktek. Baik Pak Made Arjane dan Bapak Putu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kegiatan akademik dari pasca, dari pra, pasca, dan observasi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.